Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Faisal Umam. Saya Hanifah Khairunisa. Saya Nasima Tupang. Saya Devinatri Arsinta. Mungkin langsung ke materinya saja yang akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang pertama itu karakteristik BUMN dan BUMD. Sebelumnya, apa sih BUMN itu? BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Karakteristik BUMN tersendiri yang pertama itu kepemilikan. Pemerintah pusat menjadi pemegang saham mayoritas sehingga arah dan kebijakan usaha ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Yang kedua, skala operasional. BUMN umumnya beroperasi dalam skala nasional, bahkan sebagian sudah merambah ke pasar internasional. Hal ini sesuai dengan peran strategisnya dalam menopang perekonomian nasional di berbagai sektor. Yang ketiga, tujuan. Selain untuk memperoleh keuntungan, BUMN juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang keempat, regulasi. BUMN diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta diawasi oleh Kementerian BUMN. Selain itu, BUMN tunduk pada peraturan lain seperti Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan Negara dan Kebijakan Pemerintah Pusat. Yang kelima itu pendanaan dan risiko. Modal usaha BUMN berasal dari negara dan pendapatan perusahaan. Jika mengalami kerugian, secara umum negara tetap bertanggung jawab karena perusahaan merupakan milik negara. Yang keenam, contoh perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina yang fokus pada sektor energi dan migas, PT PLN yang berfokus pada sektor listrik, PT Telkom Indonesia berfokus pada telekomunikasi, yang selanjutnya itu PT Kereta Api Indonesia yang berfokus pada transportasi, yang terakhir itu Bank Mandiri dan BRI yang fokus pada perbankan. Yang selanjutnya, apa itu BUMD? BUMD itu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota, dengan modal yang seluruhnya atau sebagian besar berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Karakteristik BUMD sendiri yang pertama itu kepemilikan. BUMD dimiliki oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh pejabat daerah atau direksi yang ditunjuk. Modalnya berasal dari kekayaan daerah atau APBD. Skala operasionalnya yaitu BUMD beroperasi dalam lingkup terbatas sesuai dengan wilayah daerah yang mendirikannya dan fokusnya lebih kepada kebutuhan ekonomi lokal dan pelayanan masyarakat setempat. Yang ketiga, tujuan. BUMD dibentuk untuk mendukung pembangunan daerah, menyediakan layanan publik yang tidak dipenuhi oleh sektor swasta, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan usaha. Yang keempat, regulasi. BUMD diatur oleh peraturan daerah atau Perda dan kebijakan pemerintah daerah. Yang kelima, pendanaan dan risiko. Modal BUMD berasal dari APBD atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Bila mengalami kerugian, pemerintah daerah menanggung resikonya. Oleh karena itu, manajemen BUMD harus memperhatikan efisiensi dan akuntabilitas. Yang keenam, itu contoh perusahaan BUMD. Yang pertama, PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum, itu penyedia air bersih daerah. Yang kedua, Bank Jatim, Bank DKI, dan Bank BJB yang fokus pada Bank Pembangunan Daerah. Yang terakhir itu perusahaan daerah pasar dan perusahaan angkutan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada regulasi BUMN dan BUMD. Pertama, regulasi BUMN. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang merupakan regulasi pokok yang mengatur BUMN. Di antaranya berisi jenis BUMN seperti perseroan atau persero dan perusahaan umum atau perum. Dan kedua, juga berisi tujuan, pengawasan, dan lain-lainnya yang terkait dengan BUMN. Selanjutnya ada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mana mengatur tentang bentuk dari BUMN, yaitu persero misalnya, yang berbadan hukum PT. Dan kemudian juga mengatur struktur organisasi, hak pemegang saham, dan lain-lain. Kemudian ada peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri BUMN. Peraturan pemerintah seperti PP nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 44 tahun 2005 mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas, serta dengan peraturan Menteri BUMN yang terkait dengan good corporate governance, remunerasi ataupun evaluasi kinerja. Kemudian ada peraturan otoritas jasa keuangan yang mana harus dipatuhi oleh BUMN apabila ia sudah go public. Selanjutnya, regulasi BUMD. Ada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berisi terkait dengan tujuan pembentukan BUMD dan juga terkait dengan pembentukan BUMD atas keputusan dari kepala daerah dan juga dengan persetujuan dari DPRD. Selanjutnya DPP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang berisi terkait jenis BUMD yaitu Perumda dan Perseroda. Perumda merupakan perusahaan umum daerah sedangkan Perseroda merupakan perseroan terbatas daerah. Dan juga PP ini juga berisi terkait dengan aturan pembentukan, struktur organisasi, dan lain-lainnya. Kemudian ada Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini kami mengambil dua, yaitu Permendagri nomor 118 tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja, dan juga anggaran BUMD. Yang kedua, Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi, dewan pengawas, dan komisaris BUMD. Selanjutnya ada akuntansi BUMN atau BUMD. Standar akuntansi BUMN. BUMN akan mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK yang dikeluarkan oleh IAI apabila bentuknya berupa persero. Dan juga ia akan mengikuti ketentuan dari BUMN dalam pelaporan GCG atau Good Corporate Governance-nya. Kemudian BUMD akan mengacu pada standar SAP atau standar akuntansi pemerintahan apabila ia berorientasi pelayanan publik dan juga dibiayai oleh APBD. Namun apabila ia berbentuk perseroan, maka mengacu pada SAK seperti pada perusahaan swasta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada siklus akuntansi BUMN atau BUMD. Siklus akuntansi pada BUMN atau BUMD ini mengikuti tahapan umum akuntansi dengan tambahan pengawasan dan akuntabilitas publik. Tahapan umumnya yang pertama yaitu pencatatan transaksi, di mana setiap terjadi transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, maka harus dicatat berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP atau PSAK untuk BUMN yang berbentuk PT. Lalu yang kedua ada posting ke buku besar, di mana setelah dicatat di jurnal, setiap transaksi dipindahkan atau diposting ke akun di buku besar. Lalu yang ketiga ada penyusunan neraca saldo, di mana menyusun daftar saldo dan seluruh akun untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Lalu yang keempat ada penyesuaian, di mana dalam tahap ini dilakukan untuk memperbaiki data keuangan supaya mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Lalu yang kelima ada penyusunan laporan keuangan. BUMN atau BUMD menyusun laporan keuangan utama, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca,
laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. Lalu yang keenam ada penutupan buku, di mana akun-akun pendapatan dan beban ditutup supaya saat memulai periode berikutnya dari nol. Lalu yang ketujuh ada pemeriksaan atau audit, di mana BUMN atau BUMD ini wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penggunaan anggaran, dan pengendalian internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pencatatan transaksi BUMN dan BUMD. Pencatatan transaksi pada BUMN dan BUMD dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang diatur oleh pemerintah untuk menjamin keandalan dan akuntabilitas laporan keuangan. Proses ini melibatkan sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik guna untuk memudahkan pengawasan dan audit. Untuk pencatatan transaksi itu ada beberapa metode. Yang pertama, basis aktual, yang mana BUMN atau BUMD menggunakan basis aktual dalam pencatatan transaksi, di mana pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Misalnya, pendapatan dari layanan dicatat ketika jasa telah diberikan, meskipun pembayaran belum diterima. Begitu pula dengan beban, seperti tagihan listrik yang diakui saat periode penggunaan, bukan saat dibayar. Yang kedua, dokumentasi lengkap. Setiap transaksi keuangan harus didukung dengan bukti dokumen yang sah, seperti faktur, kwitansi, kontrak, atau berita acara. Dokumen ini berfungsi sebagai alat verifikasi untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan dicatat secara tepat. Selain itu, bukti transaksi yang lengkap juga memudahkan proses audit dan mencegah potensi kecurangan atau penyimpangan. Yang ketiga ada kode akun khusus. BUMN atau BUMD menggunakan sistem kode akun yang distandarisasi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kode-kode ini memudahkan klasifikasi transaksi dan pelaporan keuangan, baik untuk keperluan internal maupun konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah. Yang selanjutnya ada audit trail. Setiap transaksi harus dapat ditelusuri dari awal hingga akhir, mulai dari dokumen sumber, pencatatan dalam jurnal, hingga pelaporan di laporan keuangan. Audit trail memungkinkan pemeriksa untuk melacak kebenaran dan keabsahan transaksi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau manipulasi data. Penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi juga mendukung terciptanya audit trail yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada laporan keuangan BUMN atau BUMD. BUMN atau BUMD wajib menyusun laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan memenuhi persyaratan audit oleh lembaga pengawasan seperti BPK atau BPKP. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku seperti SAP atau PSAK untuk BUMN tertentu, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUMN atau BUMD pada akhir periode yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu aset, seperti aset atau sumber daya yang dimiliki, seperti kas, piutang, dan properti. Yang kedua, liabilitas atau kewajiban seperti utang dan pembayaran yang harus dilakukan, serta ekuitas atau modal pemerintah dan laba ditahan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja operasional BUMN atau BUMD selama satu periode akuntansi.
Di dalamnya tercatat seluruh pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usaha seperti penjualan atau pemberian jasa serta beban yang dikeluarkan termasuk biaya operasional, gaji, dan penyusutan aset. Yang selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi mencakup penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan utama usaha, sementara aktivitas investasi berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap. Selanjutnya, aktivitas pendanaan meliputi transaksi yang mempengaruhi modal dan utang, seperti penerimaan pinjaman atau pembayaran dividen. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menjelaskan perubahan modal BUMN atau BUMD selama periode tertentu, termasuk penyertaan modal oleh pemerintah, laba atau rugi bersih, serta distribusi dividen atau penyesuaian lainnya. Dengan melacak perubahan ekuitas, pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana kinerja usaha mempengaruhi struktur permodalan dan kebijakan pembagian keuntungan. Yang selanjutnya ada CALK. CALK ini berisi penjelasan rinci dan tambahan yang mendukung angka-angka dalam laporan keuangan utama. CALK mencakup kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian pos-pos tertentu seperti piutang atau persediaan, serta informasi kontingensi seperti gugatan hukum atau jaminan. Mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.